warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Bertemu kembali dengan Bu Delvi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak cerdas, untuk menjaga kesehatan kalian, jangan lupa untuk menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan menjaga jarak, agar kita terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1, itu kakak kelas 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama, siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan pasal-pasal, siswa dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan menulis perilaku warga negara Indonesia, siswa dapat menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Nah, anak hebat, mari kita baca teks berikut ini. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya adalah dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, masih banyak lagi hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan, sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, anak-anak, penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, teks yang telah disajikan tadi merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu jenis teks atau tulisan yang dibuat secara fakta atau realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf. Yang tiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Nah, apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok atau pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama baik tertulis ataupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara.
Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf, dan menyimpulkan gagasan utama teks. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, anak hebat, bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan tadi. Kemudian, tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Setelah itu, cocokkanlah dengan jawaban berikut ini. Anak hebat, kalian telah mengetahui hak sebagai warga negara Indonesia. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur hak-hak sebagai warga negara Indonesia? Nah, kalian bisa melihat hak-hak sebagai warga negara Indonesia pada tabel berikut ini. Setelah kalian mengetahui hak-hak sebagai warga negara Indonesia, jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cinta tanah air. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha membuat kain batik. Ibu-ibu PKK dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha batik, berarti ibu-ibu PKK tempat tinggal Siti telah melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Karena batik merupakan identitas budaya Indonesia. Bahkan, sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia. Batik sendiri memiliki keragaman motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa yang wajib dilestarikan oleh warga negara Indonesia. Setiap warga Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Ayo anak-anak hebat, tulislah perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air. Setelah kalian selesai mengerjakan, cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, contoh sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu cinta tanah air dengan cara melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, dan rajin belajar. Contoh yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Dengan cara apa saja? Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, mau mempelajari kesenian dari daerah lain dan menolong siapa saja. Contoh yang ketiga, yaitu rela berkorban. Contohnya, bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, bersedia menolong dengan harta. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Delvi sampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Delvi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.